Di telinganya seolah terdengar bunyi nyaring yang renyah. Shu tiba-tiba menyadari bahwa perasaannya bukan ilusi. Benar-benar ada satu lapis kulit yang dikuliti dari permukaan tubuhnya. Itu adalah lapisan kulit manusia yang sangat tipis, tampak hampir sama persis dengannya. Namun kekuatannya sendiri justru mengalami pelemahan yang sangat parah. Wisnu berkata pelan, bagian terkuat dari Arakui adalah intinya. Tetapi tubuh fisikmu sendiri tidaklah sekeras dan setangguh itu, bukan? Pandangan Shu tiba-tiba membeku. Kulit-kulit manusia yang terkelupas itu seolah terkunci oleh suatu hukum tertentu. Di udara, semuanya berubah menjadi putih bersih, lalu hancur menjadi serbuk dan sepenuhnya kehilangan aktivitas, tak bisa lagi menyatu kembali ke dalam tubuh. Yang disebut Arakui tidak bisa dibunuh, hanyalah sebuah proposisi semu. Itu hanya karena vitalitas sel dan kekuatan tubuh mereka terlalu mengerikan, sehingga metode biasa sama sekali tak mampu memusnahkannya sepenuhnya. Namun, jika seorang ahli setingkat kesatria hitam mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membombardir seekor Arakui selama ia mampu memusnahkan setiap selnya, maka Arakui itu tetap bisa dibunuh sepenuhnya. Saat ini, Wisnu menggunakan karakteristik tubuh fisiknya untuk menyerang Shu. Belum sempat Shu bereaksi, pengulitan kedua sudah dimulai. Pada serangan pertama, Shu membentangkan lapisan perisai ruang di permukaan tubuhnya untuk menahan serangan Wisnu. Melihat Shu bertahan, Wisnu tersenyum. Ini juga membuktikan bahwa Arakui bukanlah makhluk yang bisa menahan serangan tanpa batas lalu berevolusi secara adaptif. Selama aku melemahkan kekuatanmu sampai tingkat tertentu, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku tetap bisa menyegelnya. Dan pada saat itu, akan ada banyak cara untuk menebasmu. Sambil berbicara, Wisnu tiba-tiba membuka 3 mulut besarnya. Lidahnya menjulur keluar, lalu di udara terpecah menjadi satu demi satu ular kecil yang sama persis dengan tubuh aslinya. Itulah bayangan ganti kulit yang sebelumnya ia tinggalkan. Meski ukurannya hanya sekitar 1 meter, masing-masing memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, ratusan ular kecil bergerak cepat di ruang, menembus penghalang ruang wilayah, dan memasuki tempat penyegelan Shu memandang ular-ular kecil yang mendekatinya itu, dan kilatan keseriusan melintas di matanya. Ketika ular-ular kecil itu membuka mulut besar dan hendak menerkamnya, Kaisar Shitian tiba-tiba berteriak keras, "Yang mulia Wisnu, hentikan!" Mata Wisnu menyipit. Lalu ia segera mengendalikan ular-ular kecil itu agar tidak menyerang. Ada apa? Jika Anda menggunakan jurus ini, maka makhluk itu akan menyerap daging dan darah Anda, lalu menguasai kemampuan Anda. Pada saat itu, Anda pasti akan mati. Kaisar Shitian segera memperingatkan. Dan tepat pada saat itu, Shu yang semula tampak tegang, justru memperlihatkan sedikit penyesalan di matanya. Dalam sekejap, ia langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di depan seekor ular berkepala 3 melalui kemampuan perpindahan ruang. Ia mengulurkan tangan besar dan hendak menggenggam ular itu di telapak tangannya. Namun telapak tangannya tiba-tiba terbelah menjadi celah mengerikan. Dari dalamnya menjulur banyak tunas daging merah darah seperti parasit yang hendak menginvasi tubuh ular berkepala 3 itu. Akan tetapi, ular berkepala 3 itu bergerak sangat lincah dan menghindari serangan tersebut. Lalu semuanya mundur ke jarak yang cukup jauh. Jadi begitu, kau ingin melahap tubuh dan kemampuanku, ya? Ular berkepala 3 itu berbicara dengan suara manusia, persis sama seperti tubuh asli Wisnu. Bayangan ganti kulit ini setara dengan klon ular berkepala 3. Mereka berbagi kehendak spiritual yang sama, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Di dalam ruang yang diciptakannya, ia bisa berpindah ke posisi manapun sesuka hati. Selama ia waspada, Shu tidak mungkin bisa menangkapnya. Lanjutkan pengulitan. Serangan berikutnya kembali jatuh ke tubuh Shu menoleh dan menatap dalam-dalam Kaisar Shitian di kejauhan, seolah menyadari sesuatu. Menarik. Ia bergumam pelan. Para ahli dunia ini ternyata lebih hebat daripada yang kubayangkan. Reaksinya sangat cepat. Penghalang ruang yang ia ciptakan untuk menahan serangan Wisnu justru mulai mengembang dengan cepat dan menjadi semakin besar. Pada akhirnya,
Penghalang itu langsung bertabrakan dengan wilayah ruang milik Wisnu. Dua kekuatan ruang yang berbeda itu baru saja bersentuhan, dan keruntuhan ruang langsung terjadi. Wisnu segera memahami maksud Shu. Shu ingin bertarung langsung dengannya dalam benturan ruang melawan ruang. Oh, tetapi seorang pengguna kemampuan yang baru sementara menyesuaikan diri dengan kekuatan ruang, jika memaksakan benturan dengan ahli ruang berpengalaman sepertiku, kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dan kenyataannya memang seperti yang ia katakan. Shu mengubah seluruh atribut kekuatan supernya menjadi tipe ruang. Dalam benturan dan terobosan berulang kali, konsumsi energinya jelas jauh lebih besar. Namun saat ini, ia sama sekali tidak peduli pada harga yang harus dibayar. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, semakin banyak penghalang ruang yang dihancurkan. Gelombang keruntuhan ruang yang tercipta justru lebih banyak menghantam tubuh Shu sendiri. Namun setiap kali menanggung rasa sakit, ia menjadi semakin kuat, dan penguasaannya atas wilayah ruang pun semakin mahir. Akhirnya, setelah benturan ruang yang panjang, ia menggunakan cara paling sederhana dan brutal untuk menghancurkan segel Wisnu. Namun ketika muncul di depan Wisnu, tubuhnya sudah penuh luka. Ia memang bisa memulihkan tubuh fisiknya, tetapi kerusakan esensial akibat serangan energinya sendiri tidak dapat dipulihkan. Meski begitu, taktik Shu sangat sederhana. Selama ia bisa memecahkan kemampuan penyegelan lawan, maka meskipun dalam waktu singkat ia berada di posisi lemah dalam pertarungan kekuatan, itu tidak masalah. Karena begitu ia memperoleh waktu yang cukup lama untuk berevolusi melalui penyerapan energi lawan, ia akan mampu membalikkan keadaan. Tombak ruang. Aku mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, gumpalan energi ruang memanjang menjadi tombak raksasa sepanjang ratusan meter. Ia mengangkat tombak itu dan melemparkannya sekuat tenaga ke kepala Wisnu. Dalam sekejap, tombak ruang itu melintasi langit dan tiba tepat di depan kepala Wisnu. Tombak penembus ruang dapat menembus segala penghalang. Ini adalah jurus pembunuh yang mematikan. Wisnu buru-buru membangun penghalang ruang yang kuat di depannya untuk menahan serangan. Namun tak disangka, ketika keduanya bertabrakan, penghalang ruang itu langsung ditembus oleh tombak ruang. Dengan suara puff, salah satu kepala Wisnu terkena tombak dan tertembus langsung, meninggalkan lubang besar yang berlumuran darah. Orang ini, penguasaannya atas kekuatan ruang sudah sampai tingkat seperti ini. Salah satu kepalanya dihancurkan, dan Wisnu pun sangat terkejut. Jika diberi sedikit waktu lagi, kemampuan pengendalian ruangnya mungkin akan melampauiku. Pada saat itu, benar-benar tidak akan ada kemungkinan untuk menang. Tidak, masih ada harapan. Pada saat itulah, suara indera kembali terdengar di telinga Wisnu. Jika Anda bersedia bekerja sama denganku, mungkin kita punya kesempatan untuk melenyapkannya secara langsung. Wisnu menatap Shu. Kali ini benar-benar tidak ada jalan lain. Ia memiliki ratusan, bahkan ribuan cara untuk menyerang. Tetapi sekarang, menghadapi Shu yang mampu berevolusi tanpa batas, ia sama sekali tidak berani menggunakannya. Ribuan ular kecil bayangan, hasil pergantian kulit mengelilingi Shu dengan tatapan mengancam, tetapi tidak mampu berbuat apapun. Kalau masih ada cara lain, cepat katakan. Kalau terus ditunda, aku khawatir kita benar-benar akan mati di sini. Sorot mata Indra berkilat, namun di balik tatapannya tersembunyi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jangan beri dia kesempatan sedikit pun untuk berevolusi lagi. Segel dia secepat mungkin, lalu bantu aku melahapnya. Sulit membayangkan bahwa kata melahap akan keluar dari mulut Indra. Namun, begitu kata-kata itu terucap, tatapan Wisnu langsung berubah. Jadi kau ingin memanfaatkan kekuatanku untuk membuat dirimu sendiri menjadi lebih kuat, begitu? Sejak Indra kembali dari bulan, sikap Wisnu terhadapnya tidak lagi seperti dahulu. Tidak lagi menganggapnya sebagai pelayan yang mengabdi kepadanya. Ada banyak alasan di balik perubahan itu. Ia samar-samar dapat merasakan bahwa sikap Indra terhadapnya juga tidak lagi setulus dan sehormat dahulu. Hubungan mereka perlahan berubah dari hubungan tuan dan bawahan menjadi hubungan kerjasama.
Dengan tenang, Indra berkata, "Aku telah melihat 1000 kemungkinan masa depan. Hanya ada satu kemungkinan di mana kita bisa bertahan hidup dari bencana ini, yaitu jika kita bekerja sama. Kalau tidak, tak lama lagi kau tidak akan mampu lagi menekannya." Dari 3 kepala Wisnu, 1 di antaranya telah dihancurkan. Ia tidak punya pilihan selain mempercayai perkataan Indra. Karena sesaat kemudian, ia melihat Shu menembus kehampaan dan dengan cepat mendekatinya. Sejumlah besar ular kecil bayangan hasil pergantian kulit menyerbu seperti gelombang pasang, memuntahkan taring beracun yang mengandung racun ruang. Begitu taring-taring itu mengenai sasaran, racun yang sangat kuat akan ditanamkan ke dalam tubuh lawan untuk menyegel kekuatan esper mereka. Sayangnya, Shu hampir sepenuhnya mengabaikan semua itu. Ia mengangkat tangannya seperti sebilah pisau, lalu memotong ular-ular kecil itu satu demi satu menjadi beberapa bagian. Darah pun memercik di udara. "Baiklah, aku setuju." Wisnu akhirnya terpaksa mengucapkan kata-kata itu. "Bagus sekali. Terima kasih atas bantuanmu." Sudut bibir Indra terangkat membentuk senyum penuh kemenangan. "Sekarang kumohon segel dia sekali lagi. Tidak perlu lama. Cukup 1 menit saja. Seharusnya itu bukan hal yang sulit bagimu." "Bukan hal yang sulit, kau benar-benar bercanda." Wisnu hampir saja memakinya. Zhu sekarang telah memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap kekuatan ruang miliknya. Bahkan, ia sudah mampu menciptakan tombak ruang dengan daya tembus yang luar biasa. Sesuatu yang bahkan Wisnu sendiri tidak dapat lakukan. Jika diberi sedikit waktu lagi, Wisnu benar-benar hanya akan bisa melarikan diri. Bahkan mungkin, ia tidak akan sempat melarikan diri. Namun, untuk saat ini, kekuatanku masih berada di atasnya. "Roar!" Raungan mengerikan keluar dari mulut Wisnu. Ia membuka mulut ular raksasanya. Gelombang ruang tak kasat mata menyebar ke segala arah bagaikan ombak yang bergulung. Ruang di sepanjang jalur yang dilewati Shu juga terkena dampak gelombang itu. Tubuhnya langsung ditarik keluar dari kehampaan. 3 lingkaran penutupan bencana. Wisnu mengaktifkan kemampuan penyegelan ruang terkuatnya. Ia membuka mulut lebarnya. Di dalam wilayah berbentuk kipas yang sangat luas di depannya, ruang mulai mengalami arus kacau yang dahsyat. Dengan mata telanjang, tubuh Shu terlihat memanjang dan terpelintir seperti cacing tanah. Di tengah arus ruang yang kacau ini, bahkan ia tidak mampu menggunakan kemampuan ruang yang sama untuk berpindah tempat. Selain itu, dari mulut Wisnu muncul kekuatan tarikan ruang yang sangat besar, bagaikan lubang hitam mini yang memelintir, memanjangkan, lalu menelan dan menghancurkan segala sesuatu yang mendekatinya. Namun, kekuatan ini tidak mungkin bertahan lama. Karena Shu telah mulai beradaptasi dengan tarikan mengerikan itu sambil terus menahannya. Ikatan 3 lingkaran, penutupan bencana akan membuatnya tidak bisa melepaskan diri dalam waktu singkat. "Bertindaklah sekarang, Indra!" teriak Wisnu. "Baik, aku datang." Indra mengangkat jari telunjuk tangan kanannya, lalu dengan keras menekannya ke dahinya sendiri. Dengan suara plak, ia langsung menusuk bagian tengah dahinya hingga berlubang. Setetes darah mengalir keluar dari luka itu. Namun darah yang mengalir bukanlah merah segar, melainkan hitam pekat, begitu dalam hingga seolah mampu menelan segala sesuatu. Kekuatan purba yang kuno dan liar, seakan berasal dari awal mula terciptanya segala sesuatu, perlahan mengalir keluar dari lubang hitam itu. Dalam sekejap, tekanan mengerikan yang membuat semua orang ketakutan memenuhi seluruh medan. Xu, yang semula masih terus beradaptasi dengan pertarungannya melawan Wisnu, langsung gemetar ketika merasakan kekuatan itu. Ia merasakan inti yang menopang, seluruh kekuatannya di dalam dada bergetar tanpa terkendali, seolah-olah ingin meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri. Apa? Benda itu? Untuk pertama kalinya, wajah Shu memperlihatkan kepanikan. Indra tidak mengatakan sepatah kata pun. Dari lubang hitam kecil di dahinya, tiba-tiba melesat keluar segumpal bayangan hitam. Awalnya hanya berupa seberkas cahaya hitam. Namun, dalam sekejap mata, bayangan itu membesar tanpa batas di langit. Hiss!
Suara desisan mengerikan mengguncang langit dan bumi. Bayangan hitam itu menutupi segalanya, bagaikan menutupi langit dan matahari, lalu mendekati tempat Wisnu dan Shu berada. Saat itu, tubuh Dharma Wisnu telah mencapai belasan kilometer. Namun ketika melihat makhluk itu, bahkan ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Itu adalah seekor ular. Seekor ular yang luar biasa besar, hitam, suci, sekaligus mengerikan. Berbagai kekuatan yang saling bertentangan berkumpul pada tubuhnya. Bahkan setiap sisik ganas di kepalanya tampak begitu jelas. Itu adalah ular dunia, Samael, dosa kemarahan dalam legenda. Inkarnasi Samael, salah satu dari 7 Raja Agung Druk, benar-benar muncul di tempat ini. Shu mengeluarkan raungan penuh keterkejutan. Bangsa Druk, jangan-jangan segel mereka akan terbuka kembali? Sepasang mata ular dunia perlahan menatap ke bawah. Saat melihat Shu, tidak ada sedikit pun perubahan emosi di matanya. Ia hanya membuka mulut raksasanya dengan sederhana, lalu langsung menelan ke arah bawah. Shu, yang dikendalikan erat oleh Wisnu, sama sekali tidak mampu melepaskan diri dari belenggu itu. Dengan begitu saja, tanpa perlawanan yang berarti, ia jatuh ke dalam mulut ular dunia. Setelah menelan Shu, tubuh ular dunia perlahan menyusut, lalu kembali memasuki bagian terdalam dahi Indra. Lubang di dahinya perlahan kehilangan warna hitamnya, berubah menjadi sebuah tahi lalat merah seperti tetesan darah. Indra perlahan menutup matanya, merasakan kekuatan yang sangat murni itu menyatu ke dalam tubuhnya. Ia memperlihatkan senyum puas, lalu menghela napas panjang dengan penuh kenikmatan. Betapa luar biasanya rasa ini. Jadi, inikah kekuatan ras Dewa Druk? Wisnu menatap Indra dengan tajam. Apakah ini benda yang kau peroleh dari bulan? Indra tersenyum tipis. Aku hanya kebetulan memperoleh sedikit berkah dari Dewa Druk. Tidak perlu terlalu terkejut. Wisnu juga bukan orang bodoh. Jika yang muncul di sini benar-benar ras Dewa Druk, mungkin semua orang di koridor langit berbintang akan mati. Jadi, itu hanyalah secercah kekuatan dari ular dunia. Ia menatap Indra lalu bertanya dengan dingin. Bagaimana kau memperoleh kekuatan ini? Mengapa Samael memberimu berkah? Indra tersenyum sambil menggelengkan kepala. Aku hanya mengikuti petunjuk takdir menuju tempat itu. Semua itu adalah pilihan yang paling tepat. Mengenai alasannya, kita baru akan mengetahuinya di masa depan. Wisnu menatapnya dalam-dalam, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Hanya saja, kewaspadaannya terhadap Indra menjadi semakin besar. Sekarang, kita harus mencari tempat untuk memulihkan luka. Monster boneka liar wujud kedua seperti ini mungkin bukan hanya satu. Kita tidak bisa terus tinggal di sini. Jika bertemu lagi, aku khawatir aku juga tidak akan mampu membantumu melahapnya. Ucapan Wisnu mengandung makna tersembunyi. Dirinya telah menderita luka berat dan bersusah payah bertarung, tetapi pada akhirnya semua hasil justru dipetik oleh Indra. Mustahil jika di dalam hatinya sama sekali tidak ada perasaan. Namun, untuk saat ini, mereka masih belum bisa benar-benar bermusuhan. Di sisi lain, setelah kelompok Zhang Yi berhasil menyingkirkan Edward, akhirnya tidak ada lagi penghalang di hadapan mereka. Mereka tahu dengan jelas bahwa semua kekuatan sedang berlomba-lomba mencapai wilayah inti planet eksperimen ini secepat mungkin untuk merebut seluruh data penelitiannya. Karena itu, mereka tidak lagi membuang waktu dan melaju ke bawah dengan kecepatan penuh. Shikong memimpin jalan menggunakan deteksi ruang, sementara Yang Xin-Xin dan Lukeran terus bergerak maju, sambil tanpa henti meretas sistem jaringan seluruh planet eksperimen. Yang Xin-Xin melakukannya dengan sangat hati-hati. Ia tidak secara langsung mengubah kode dasar sistem, melainkan hanya menanamkan program Trojan miliknya yang bisa memberikan efek tak terduga pada saat-saat genting. Namun, di sepanjang perjalanan, kecerdasan buatan planet eksperimen yang merasakan ancaman mulai melakukan serangan balasan. Sayangnya, monster boneka liar itu sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Sementara itu, senjata energi biasa juga tidak mampu melukai Zhang Yi. Semuanya ditelan habis oleh gerbang dimensi miliknya.
Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah menembus lebih dari 2.000 kilometer ke bawah tanah. Kecepatan mereka pun mulai melambat, sebab semakin jauh mereka memasuki wilayah inti bawah tanah, semakin banyak pula informasi berharga yang mereka temukan. Seluruh planet itu ternyata merupakan sebuah pabrik raksasa, dan setiap pusat eksperimen menempati area yang sangat luas. Di tempat itu, mereka mengumpulkan banyak data dan perlahan memahami sejarah penciptaan monster boneka liar tersebut. Benar seperti dugaan Zhang Yi dan yang lainnya, tujuan awal penciptaan monster-monster itu hanyalah untuk menghasilkan senjata biologis yang kuat dan efektif guna melawan bangsa Druk yang sangat sulit dibunuh. Selama rentang waktu yang amat panjang, monster-monster boneka liar itu menjadi prajurit terpenting di garis depan. Ada satu hal yang tidak terlalu kupahami. Xu Pangxi memandang dokumen-dokumen itu dengan wajah penuh kebingungan. Keberadaan bangsa Druk setidaknya lebih tua belasan miliar tahun daripada bangsa Yak. Mengapa mereka tidak mengembangkan teknologi biologi seperti ini? Zhang Yi menjawab, karena menghancurkan jauh lebih mudah daripada membangun. Misalnya, kau membutuhkan waktu seharian penuh untuk membangun sebuah istana pasir di tepi pantai. Namun kau hanya membutuhkan satu tendangan untuk menghancurkannya. Bangsa Druk terbiasa merampas dan melahap. Mereka sama sekali tidak memiliki kesabaran untuk menghabiskan ratusan juta tahun mengembangkan ilmu pengetahuan dasar secara perlahan. Ia menunjuk kepalanya sendiri sambil tersenyum. Hal yang paling patut disyukuri oleh Sang Pencipta adalah ketika menciptakan binatang-binatang buas itu, ia tidak menganugerahkan kecerdasan yang luar biasa kepada mereka. Shikong yang berada di samping tidak dapat menahan diri untuk menghela napas. Jika suatu makhluk diciptakan dengan kecerdasan luar biasa, sekaligus kekuatan yang mengerikan, cepat atau lambat, ia pasti akan lepas kendali. Bahkan penciptanya sendiri tidak akan mampu menguasainya sepenuhnya. Zhang Yi menoleh kepadanya. Yang kau maksud adalah ras bintang, bukan? Shikong tersenyum tipis. Kurang lebih begitu. Entah mengapa, Zhang Yi tiba-tiba teringat pada mereka sebagai generasi ke-6. Kalau dipikir-pikir, memang aneh. Makhluk bernama manusia ini begitu sederhana, tetapi juga begitu kacau. Dari segi kecerdasan semata, mereka tidak dapat menandingi para dewa generasi kedua dari ras Yihen. Dari segi tubuh maupun kekuatan brutal, mereka juga jauh kalah dibanding bangsa Druk. Benar-benar sulit membayangkan apa sebenarnya makna Sang Pencipta menciptakan mereka. Mungkinkah manusia generasi ke-6 hanyalah hasil dari sebuah evolusi yang keliru? Karena itulah Sang Pencipta begitu tergesa-gesa memusnahkan mereka, sama seperti seorang peneliti laboratorium yang gagal dalam eksperimennya, lalu langsung membuang cawan kultur dan memulai semuanya dari awal. Semua itu hanyalah bentuk kesewenang-wenangan Sang Pencipta. Zhang Yi menggelengkan kepala dan berhenti memikirkan persoalan yang begitu rumit itu. Ia belum mencapai taraf memikirkan kepentingan seluruh ras. Yang diinginkannya hanyalah dirinya sendiri, dan orang-orang yang ia pedulikan dapat hidup dengan baik. Lalu bagaimana jika kiamat benar-benar datang? Paling buruk, mereka akan seperti ras naga, bersembunyi jauh di inti bumi, atau memasuki angkasa untuk menghilang. Apakah peradaban akan bertahan atau tidak, itu bukan urusannya. Yang harus ia lakukan sekarang hanyalah terus menjadi lebih kuat. Tingkat ratu? Tidak, itu masih belum cukup. Mungkin hanya dengan mencapai tingkat raja, menjadi sosok seperti 12 ratu kekaisaran bulan perak, barulah ia dapat menghindari hampir semua risiko di alam semesta ini dan bertahan hidup untuk waktu yang sangat lama. Rombongan itu berhenti di kawasan eksperimen yang sangat luas tersebut. Lu Keran dan Yang Xingxin bekerja sama untuk menyusup ke jaringan seluruh kawasan eksperimen dan menyalin semua data yang ada. Hal itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena teknologi transmisi data mereka masih belum mencapai tingkat yang begitu tinggi. Sementara itu, Zhang Yi dan yang lainnya berjaga di sekitar sambil mengirimkan makhluk-makhluk mekanis untuk melakukan pencarian, berharap menemukan lebih banyak benda yang bernilai. Pada saat itulah Arthur dan yang lainnya akhirnya memiliki kesempatan untuk menghela napas lega. Mereka juga memandangi dunia bawah tanah planet logam itu
dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Xu Pangzi berjalan menghampiri. Ia mengeluarkan sebungkus rokok Jinling 12 cai dari sakunya, mengambil 2 batang, lalu menyodorkan 1 batang kepada Zhang Yi. "Bos, hisap sebatang rokok dulu untuk bersantai." Zhang Yi meliriknya. "Wah, sejak kapan kau mulai merokok rokok tipis?" Xu Pangzi tersenyum lugu sambil menggaruk kepalanya. Yang di rumah bilang, rokok tipis lebih baik untuk kesehatan. Zhang Yi memutar bola matanya, lalu menerima rokok itu dari tangannya. Xu Pangzi segera menyalakan api untuknya. Sensasi dingin dari mint dan sedikit rasa manis berpadu dengan pahitnya tembakau yang perlahan menyebar di mulut, membuat ketegangan yang selama ini membebani hati Zhang Yi sedikit mereda. "Bos, koridor langit berbintang ini benar-benar terlalu berbahaya. Entah pengalaman seperti apa yang telah dialami Bai Longzi dan Heilong di depan sana. Bagaimana kalau setelah kita selesai menjelajahi tempat ini, kita tidak usah melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi?" Xu Pangzi berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Zhang Yi mendengarnya, lalu meliriknya dengan tenang. "Apa hanya karena kamu bilang tidak pergi, lalu kita benar-benar tidak pergi? Kalau kita tidak bisa menghentikan pergerakan koridor langit berbintang, saat benda itu menabrak tata surya, kita semua akan tamat." Xu Pangzi membalas, "Tapi, bukankah kalau langit runtuh masih ada orang yang lebih tinggi menopangnya? Ras-ras super itu jauh lebih hebat daripada kita. Biar mereka saja yang pergi." Bodoh. Mereka juga tidak mungkin membiarkan kita menikmati hasil tanpa melakukan apa-apa. Jangan pernah berpikir bahwa hanya kita yang pintar sementara orang lain semuanya bodoh. Mendengar itu, Xu Pangzi menghela napas tak berdaya. Rasanya perjalanan kita selama ini terlalu berat. Di mana-mana penuh kesulitan. Kapan semua ini akan berakhir? Mendengar perkataan itu, Zhang Yi pun tak kuasa mengebuskan kepulan asap rokok yang panjang, lalu terdiam di tempat. Ya, benar. Perjalanan kita memang tidak mudah. Sejak kiamat datang hingga hari ini, sudah berlalu belasan tahun. Waktu yang benar-benar bisa kita nikmati dengan santai tidaklah banyak. Sebagian besar waktu kita habiskan untuk terus bertarung. Zhang Yi tiba-tiba mengangkat tangan dan menepuk bahu Xu Pangzi. "Sebentar lagi, setelah kita kembali dari koridor langit berbintang, kita bisa beristirahat dengan tenang selama beberapa tahun." Yang bisa dipastikannya setelah perang besar ini berakhir adalah bahwa banyak ahli dari berbagai ras yang bercokol di atas inti bumi akan gugur. Hanya di sekitar planet eksperimen saja, sudah ada sangat banyak ahli dari berbagai ras yang tewas karena bertempur melawan Huang Kui. Jangan hanya melihat bahwa hanya sedikit petarung tingkat ksatria hitam yang gugur. Berapa banyak sebenarnya ksatria hitam yang dimiliki oleh seluruh ras? Bahkan bagi banyak ras, ksatria putih sudah merupakan kekuatan tempur tertinggi mereka. Terhadap kematian orang-orang itu, Zhang Yi sama sekali tidak merasa iba. Persaingan antar ras memang sejak awal begitu kejam. Setelah semua ancaman itu tersingkir dan mereka kembali ke bumi, secara relatif kekuatan mereka justru akan menjadi lebih besar. Sementara itu, kerugian besar yang diderita berbagai ras akibat perang ini juga memaksa mereka menghentikan langkah untuk sementara dan memulihkan diri. Adapun bangsa Druk yang masih sangat jauh dan entah kapan akan bangkit kembali, berdasarkan penyelidikan sebelumnya terhadap segel Mammon dan Samael, diperoleh kesimpulan bahwa segel mereka kemungkinan baru akan terbuka sekitar 200 tahun lagi. Zhang Yi berpikir, jika ia bisa hidup 200 tahun lagi, maka sekalipun nanti benar-benar mati, rasanya juga tidak terlalu merugi. Dalam hal seperti ini, ia selalu berpikiran terbuka. Ngomong-ngomong, bagaimana hubunganmu dengan si cowok cewek di rumahmu itu? Mendengar pertanyaan itu, Xu Pangzi menggaruk kepalanya dengan agak malu. Kenapa tiba-tiba membahas itu? Hehehe. Wajah Zhang Yi memperlihatkan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Ia menyenggol pinggang Xu Pangzi dengan sikunya. Jadi sebenarnya bagaimana hubungan kalian? Kalau malam hari, siapa sebenarnya yang di atas? Wajah Xu Pangzi langsung memerah. Jarang sekali anak ini terlihat malu seperti itu. Kalau urusan seperti itu, biasanya kami membicarakannya bersama. Bagaimana kalau nanti kita cari waktu untuk membantunya menjalani operasi?
Bagaimanapun juga teknologi medis sekarang sudah sangat maju. Tinggal sebentar saja pasti beres. Sambil berkata begitu, Zhang Yi membuat gerakan tangan seperti mengayunkan pisau ke bawah. Tak disangka, begitu mendengarnya, Xu Pangzi langsung menggeleng dengan ekspresi tegas. Tidak, yang itu benar-benar tidak boleh. Zhang Yi menjadi heran. Kenapa? Jangan bilang kamu memang suka main anggar. Xu Pangzi justru menatap Zhang Yi dengan wajah serius. Bos, soal ini Anda tidak paham. Justru saya menginginkan dia tetap seperti itu. Rokok di tangan Zhang Yi berhenti di udara. Tubuhnya membeku selama beberapa detik, sebelum akhirnya perlahan menoleh dan mengisap rokoknya dalam-dalam. Dunia para otaku benar-benar terlalu kacau. Zhang Yi menggelengkan kepala, enggan memikirkan persoalan yang begitu rumit. Ia belum sampai pada tingkat mengorbankan diri demi kepentingan seluruh ras. Yang diinginkannya hanyalah dirinya sendiri, dan orang-orang yang ia pedulikan dapat hidup dengan baik. Lalu kenapa kalau kiamat benar-benar datang? Paling buruk, nanti mereka akan seperti ras naga, bersembunyi jauh di bawah inti bumi, atau memasuki angkasa untuk menghilang. Kelangsungan peradaban bukanlah urusannya. Dan untuk saat ini, hal pertama yang harus ia lakukan adalah terus menjadi lebih kuat. Tingkat ratu? Tidak, itu masih belum cukup. Mungkin hanya dengan mencapai tingkat raja, menjadi eksistensi seperti 12 ratu kekaisaran bulan perak, seseorang benar-benar dapat menghindari hampir semua risiko di alam semesta ini dan bertahan hidup untuk waktu yang sangat lama. Rombongan itu berhenti di kawasan eksperimen yang sangat luas tersebut. Lu Keran dan Yang Sinesin bekerja sama mulai menyusup ke jaringan seluruh kawasan eksperimen dan menyalin semua data yang ada. Proses itu membutuhkan waktu yang sangat lama, karena teknologi transmisi data mereka masih belum mencapai tingkat setinggi itu. Sementara itu, Zhang Yi dan yang lainnya berjaga di sekitar sambil mengirimkan makhluk mekanis untuk melakukan pencarian, berharap dapat menemukan lebih banyak benda berharga. Baru pada saat itulah Arthur dan yang lainnya sempat menghela napas lega sambil memandang dunia bawah tanah planet logam itu dengan rasa ingin tahu. Zhang Yi dan rombongannya terus melakukan penyelidikan di kawasan tersebut. Sejumlah besar data eksperimen berhasil mereka kumpulkan, meskipun hanya merupakan puncak gunung es dari eksperimen ras langit berbintang. Bagi kelompok mereka, semua itu sudah memberikan guncangan yang luar biasa. Setelah membacanya, mata Zhou Ke'er bergetar hebat. Ia tak dapat menahan diri untuk berbisik. Ini benar-benar merupakan rekonstruksi kehidupan. Bahkan makhluk-makhluk yang mereka ciptakan sudah melampaui kategori manusia. Zhang Yi tidak begitu memahami hal-hal semacam itu. Ia pun bertanya kepada Zhou Ke'er, benarkah benda-benda ini semenakutkan yang kamu katakan? Zhou Ke'er menatap Zhang Yi, menarik napas panjang, lalu berkata, mereka bahkan sudah tidak bisa lagi disebut sebagai makhluk berbasis karbon. Makhluk-makhluk ini tidak perlu bernapas, tidak perlu makan, tidak perlu minum. Mereka dapat memasuki keadaan mati total, seperti mesin, sehingga mencapai kondisi yang nyaris abadi. Begitu mereka perlu bangun kembali, mereka hanya perlu melahap segala materi di sekitarnya untuk memasok energi bagi diri mereka sendiri. Zhang Yi tak kuasa berkata, bahkan tidak perlu minum air. Zhou Ke'er mengangguk. Itulah bagian yang paling mengerikan. Mereka dapat mengubah benda yang mereka telan menjadi partikel, lalu memanfaatkannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan tubuh mereka. Dengan demikian, mereka telah menghancurkan pemahaman umum kita bahwa makhluk berbasis karbon tidak bisa hidup tanpa air. Zhang Yi mengusap pelipisnya. Semakin didengar, benda-benda itu semakin mirip dengan bangsa Druk. Untung saja mereka tidak berhasil. Kalau tidak, dengan kecerdasan ras langit, berbintang ditambah tubuh yang sebanding dengan bangsa Druk, mereka akan menjadi bencana terbesar di seluruh alam semesta. Yang Xingxin berkata sambil bercanda. Kalau mereka benar-benar berhasil, berarti tidak akan ada generasi kelima dan generasi keenam seperti kita. Jadi tidak bisa disebut sebagai bencana. Zhang Yi tersenyum. Itu juga benar. Setelah seluruh informasi selesai dikumpulkan, tiba-tiba ruang waktu, yang sejak tadi hanya berdiri di samping menyaksikan, mendadak memancarkan kilatan di matanya.
Ia memandang ke suatu kawasan yang sangat jauh di depan sampingnya, lalu perlahan menyipitkan mata. Melihat ekspresinya yang berubah, Xu Pangzi segera bertanya dengan ramah, "Wah, Tuan Ruang Waktu, ada apa?" Ruang Waktu menatap pria gemuk yang berwajah ramah itu, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, mungkin hanya perasaanku saja." Ia seolah samar-samar merasakan ada sesuatu yang muncul di sana. Tetapi ketika diamati lebih saksama, keberadaan itu justru menghilang lagi.